Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Tirta. Nama saya Siti Manjula Ejid. Di sini kami akan membuat video konseling dengan Alina sebagai Klien, saya sebagai konselor. Oke, langsung saja dari kami untuk menunjukkan video-video dari hasil konseling kami. Silakan. Teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, siapa namanya? Alia. Kamu kesini sama siapa? Sama tadi naik Grab di sini. Macet nggak? Kalau belum macet pasti macet sih. Macet. Iya. Sebelum kita melakukan konseling, kamu sudah tahu tujuan kamu kesini? Tahu untuk konseling apa, cuman kalau yang lain nggak tahu. Oke. Sebelum kita melakukan konseling, di sini ada namanya informan konsen. Informan konsen, kalau saya akan jelaskan sedikit ya. Informan konsen adalah perjanjian saya dengan kamu. Cerita yang kamu ceritakan di sini adalah bersifat rahasia dan tidak bisa saya bongkar maupun saya ceritakan ke orang lain. Tapi apabila itu menyangkut keselamatan kamu, saya akan menceritakan kepada rekan saya untuk membantu, mungkin bisa membantu saya, tetapi dengan persetujuan kamu pula. Kamu bisa baca dan jika kamu setuju bisa kamu tanda tangan. Kalau ini tanda tangan ya? Iya, tanda tangan. Sudah selesai? Iya. Kalau boleh tahu ada kemarin mau cerita. Kalau saya kemarin cerita ke kakak, saya diabaikan oleh orang tua saya. Diabaikan? Boleh Ali ceritakan pengabaian seperti apa yang kamu maksud? Kalau pengabaian itu biasanya kan papa sama mama kan sibuk gitu. Jadi ya paling kadang ya kalau mereka pulang dari kantor gitu ya mereka lelah istirahat. Cuman kalau tanya mengenai kabar mengenai saya gitu, tanya kabar gimana kabarnya di sekolah atau gimana, biasanya kan saya tanya dari orang tua, cuman mereka bilang mereka sibuk jangan ganggu, atau enggak mereka bilang jangan ganggu lelah gitu. Jadi kalau mau aja mengenai kabar atau perasaan yang saya alami saat ini, ya saya kurang dapat di situ karena mungkin diabaikan saja di situ dari orang tua saya. Jadi kamu merasa kamu diabaikan karena orang tua kamu sibuk kerja. Iya betul. Kamu merasa seperti itu sejak kapan? Kalau itu sudah lama dari waktu saya SMA. Dari mulai SMA waktu itu sudah seperti itu. Karena orang tua saya itu kan mau bilang mereka dari kerja kantor karena mereka itu awalnya di situ udah mulai sibuk karena mereka kerja sampai pagi, dari pagi pulang sampai jam 8 gitu. Biar awalnya kan pertama tuh mereka bilang pulang sampai jam 5, tapi akhir-akhir ini udah jadi lain gitu kan. Maksudnya mereka udah pulang nanti jam 8 sampai jam 10 gitu. Jadi saya di situ kurang merasa kayak sendiri saja. Terus kalau ada apa-apa pengen pergi ke sekolah atau ngambil rapor, itu mereka bilang harus suruh orang lain gitu, atau kamu aja yang ambil sendiri, itu bisa nggak apa-apa. Kalau urusan mengenai rapat dari sekolah itu mereka bilang kamu aja atau cari siapa gitu, atau mungkin ada teman mamanya atau keluarganya mau wakili gitu. Cuman kalau dari sekarang, kalau saya kan sudah kuliah, jadi ya saya semuanya urus gitu. Nanti kalau ada apa-apa, kalau macam mengenai uang kuliah itu saya cek di orang tua cuman fokus yang itu saja yang saya mengenai kuliah itu sudah seperti membayar kuliah. Dia juga dari kalau mengenai perasaan juga enggak sih, kalau tanya saya lelah kuliah enggak, mereka enggak tanya sama sekali itu. Gitu.
Jadi kamu merasa diabaikan karena orang tua berperilaku seperti itu. Ya, betul. Sebelumnya kamu sudah sempat pernah mengatakan tidak kepada papa dan mama apa yang kamu inginkan? Kalau sempat ke mama dan papa tuh pernah sih, pernah sekali, tapi itu disebutkan Pak. Pernah sempat kayak bilang ke papa tuh bilang sekali-sekali kayak macam kumpul sama-sama, keluar sama-sama dengan keluarga, jangan di rumah terus. Karena saya kan di rumah sendiri, adik juga ada, cuman saya nggak gitu dekat sama adik saya itu. Terus juga papa dan mama juga sibuk. Kalau apa saya bilang, mama sekali-kali kita pergi ke sini pas, sekali kita pergi ke sini sama satu keluarga itu. Cuma papa mama bilang nggak bisa, mama sibuk, tugas-tugasnya banyak lagi gitu. Kamu cuma nanti papa mama minta bantu kamu bersih-bersih rumah gitu, sama adik juga. Gitu. Kalau adik saya nggak tahu perasaan adik kayak gimana. Cuman akhir-akhir dia juga diam gitu, dia diam. Kalau orang tua suruh apa diikuti aja, tapi kalau saya rasa kayak memang harus diikuti. Cuman capek juga sih harus ikut keinginan mereka gitu. Jadi situ saya rasa kayak perbaikan mau mengatakan perasaan juga mereka nggak peduli seperti itu. Jadi kamu merasa bahwa mereka tidak peduli dengan perasaan anak mereka seperti itu. Iya. Sebelumnya boleh saya tahu kamu anak keberapa? Saya yang pertama Dari berapa bersaudara? dari saya sama sampai adik saja itu. Dan dua saudara. Dari cerita kamu ini, kamu merasa, saya rasa kamu benar sendiri, tapi apakah ada orang lain di luar dari anggota keluarga inti yang menjadi tempat kamu untuk mengeluh atau tempat kamu cerita apa? Kalau dari keluarga bapak sih ada kan? Kalau dari keluarga bapak sih saya nggak gitu cerita, tapi dari keluarga mama aja, tante gitu. Kalau dulu keluarga papa ya saya cuma kayak acting buat senang-senang gitu aja, buat kayak kelihatan fine-fine. Padahal mereka juga nggak tahu masalah dari dalam rumah seperti apa. Terus lagi kalau dari keluarga mama, tante biasanya itu saya cerita ini mengenai papa dan mama atau terjadi dari masalah bully gitu. Tante sebenarnya mau bantu masalah bully, cuman pernah udah cerita ke tante pernah masalah bully itu udah terjadi ke saya. Terus mereka tante juga kasih tahu ke orang tua. Terus mereka bilang gak usah ikut campur deh gitu, gak usah ikut campur mengenai masalah keluarga, nanti mereka yang atasi saja gitu. Makanya tante tanya apakah udah diatasi atau belum. Saya bilang belum, nggak boleh saya bilang belum tante seperti itu. Jadi saya rasa kayak ya udah tante nggak usah, saya bilang nggak usah tante, nanti saya aja yang merasakan gitu. Tante nggak usah sampai repot-repot gitu. Saya cuma mau tante dengarkan saja masalah saya gitu. Kalau masalah ini saya masih bisa atasi seperti itu. Terus kamu pernah cerita tidak yang sama kali ini ke tante kamu? Pernah cerita mengenai luka itu pernah. Tante sampai bilang jangan sampai begitu. Kalau ada apa-apa cerita ke tante, jangan sampai melakukan hal-hal melukai diri sendiri, apalagi yang mendekati untuk nyawa ya. Mereka bilang, tante saya bilang kalau ada apa-apa datang ke rumah sini aja sama-sama. Kalau kamu merasa kayak stres atau depresi atau gimana pengen dihibur, datang aja ke rumah gitu, sama main sama dari sepupu-sepupu, dari sepupu seperti itu, supaya kamu jangan kepikiran terus seperti itu. Jadi respon yang kamu berikan ini adalah respon yang kamu mau dari orang tua kamu. Ya, seperti itu. Karena saya mau didengarkan, jadi kalau dari tante itu cara responnya bagus, seperti itu, cara bantunya juga bagus. Jadi saya cuma mau orang tua seperti itu kan. Tadi kamu sempat mengatakan mengenai bullying. Apakah bullying itu mempengaruhi prestasi kamu di sekolah atau tidak? Kalau mengenai prestasi enggak sama sekali.
Kalau mereka tetap bully, yang nggak apa-apa, bully saja ke saya. Memang salah itu mereka bully, tapi kalau mengenai prestasi, saya masih tetap lanjut, saya fokus di situ. Dan alhamdulillah saya kan hobi menggambar atau hobi desain gitu. Dan di situ saya cuma memfokuskan apa yang saya kerjakan atau saya jalani. Jadi kalau mengenai bully itu saya kasih di samping aja deh gitu. Maksudnya fokus yang ini aja dulu, nanti kalau masalah-masalah ini saya nanti menceritakan dari tante saya gitu. Jadi saya fokus dan alhamdulillah saya itu ikut lomba gambar sama desain itu mungkin ada empat kali menang. Itu pertama dari kampus, juga dari sekolah yang duanya dari kampus, duanya dari sekolah seperti itu. Kalau itu saya dari duanya ini dari kampus tuh saya juara 1, juara 2. Kalau dari sekolah tuh juara 1, dua-duanya juara 1. Hebat sekali ya. Terus kamu respon orang tua kamu seperti apa ketika kamu dapat juara itu? Pernah sempat kayak si tunjuk gitu, kasih lihat gitu ke orang tua. Pernah chat, biarpun mereka sibuk saya chat gitu. Cuman mereka cuma read saja. Mereka cuma read, nggak respon kalau aku, nggak ada sama sekali. Papa juga, mama cuma bilang bagus. Mereka aja responnya, saya cuma mau kayak, oh bagus sekali ya, kamu udah pintar seperti itu. Tapi menurut saya respon mereka kurang gitu. Kalau dari tante pernah saya disuruh ke tante langsung senang, Masya Allah bagus sekali ya dia gitu, itu bagus sekali. Nah itu sering sekali gitu dengarkan dari orang tua saya seperti itu. Cuman kalau respon orang tua ya cuma seperti itu saja kan. Cuma ada apa deh, aku cuma lihat, mama cuma bilang bagus, gak bilang kayak bagus, papa mama bahkan gak ada sama sekali itu. Harapan kamu memang respon orang tua kamu seperti apa? Kalau saya maunya tuh respon papa dan mama tuh untuk anak pengen didengar. Kalau ada apa-apa maunya, kalau misalnya apa yang terjadi saya di sekolah atau di luar itu saya mau orang tuanya didengar. Terus juga responnya harus sama kayak seperti tante gitu. Saya nggak mau cuma respon kayak gitu-gitu saja kan. Misalnya sama yang saya cerita tadi tuh, aku cuma memberi, kamu cuma oke. Saya mau kayak papa bangga, kamu pintar gini, mama juga gitu. Saya maunya gitu, terus mau dengar curhat-curhat mengenai anak, gimana seperti itu kan, sama seperti tante. Maunya para mama dan papa tuh seperti kamu yang sekolah seperti itu. Terus bagaimana pandangan kamu tentang diri kamu? Pandangan diri saya orangnya tuh nggak pintar, terus nggak begitu cantik, juga kurang percaya diri, juga nggak gitu. Kalau misalnya ada yang bilang saya nggak cantik, terus ada yang bilang saya bodoh mengenai pelajaran ini. Nah di situ saya rasa kayak respon itu ada yang benar juga gitu. Jadi kadang saya insecure di situ kan. Seperti itu. Terus bagaimana cara kamu mengatasi rasa insecure kamu? Jadi dengan masalah-masalah yang kamu seperti cerita kamu tadi sebenarnya sangat berharap diberikan seperti itu. Tapi apakah ada tempat di mana kamu bisa meluapkan kekecewaan kamu? Di mana kamu bisa meluapkan kekecewaan kamu dan cerita tidak? Kalau cerita sih enggak, paling cerita di sahabat saya di sekolah. Karena saya pernah sempat cerita kayak curhat-curhat gitu di sahabat saya, itu paling terjadi sesuatu bully di sekolah seperti itu. Kamu sempat dibully? Pernah sempat dibully. Seperti apa yang kamu terima? Itu masalahnya tuh bully gara-gara saya nggak ikut kemauan teman kelas saya gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gini kan, masalahnya tuh waktu saya sekolah tuh ini SMP. Saya dibully tuh gara-gara saya nggak ikut kemauan mereka. Misalnya mereka bilang
ya nanti suruh beli ini gitu. Cuma saya kan lelah disuruh-suruh terus, dan saya bilang kenapa kamu gak beli aja sendiri gitu. Cuma mereka marah gitu, mereka marah balik gitu, kamu nih orang disuruh, kamu mau ikut-ikut gitu. Nah disitulah mereka kasih tahu di teman-teman lain gitu, satu kelasnya jangan teman sama dia kayak gini. Terus lagi bilang pernah dibully gara-gara pernah ada fisik lagi, bully fisik. Terus ini apa namanya, mereka tarik jilbab saya sampai jilbab saya keluar gitu. Terus lagi jam betul pernah kayak di set gitu di daerah saya. Terus lagi pernah ditarik rambut sama saya, dan juga tas saya waktu saya saya bisa istirahat, saya balik ke kelas, tas saya lihat udah dibawa gitu. Terus semua buku, alat pensil itu semua di mana-mana itu terpisah, tas pokoknya sih terpisah gitu. Seperti itu. Kamu alami seperti itu. Terus kamu perasaan kamu seperti pengalaman itu gimana? Sakit hati sekali, sakit sekali, terus trauma, stres, dan juga pernah sampai bilang ke guru bantu sih, cuman gak ngefek ke saya. Mereka buat lagi gitu, gak ngefek buat saya sama teman yang bully saya. Soalnya abis itu ibu pas bilang jangan lakukan ini, jangan buat kesalahan, besok-besoknya mereka buat lagi itu. Tapi mereka lihat ada guru nggak, kalau nggak ada mereka buat, kalau ada mereka nggak buat lagi, kayak membuat bully lagi seperti itu Pak. Cuman kalau dari cerita kalau mengenai masalah bully di sekolah itu pernah bilang kayak orang tua, cuman orang tua bilang kamu lagi makannya, mereka salah ke saya itu, kamu lagi makannya itu sekolah lebih baik, jangan sampai buat masalah. Makanya temanku kayak gitu seperti itu kan. Kamu ini, kamu merasa orang tua kamu tidak mempedulikan pendapat kamu gitu? Iya, karena seperti itu. Maksudnya saya mau didengarkan dulu, jangan langsung bilang saya salah dan apa gitu. Padahal kan saya nggak salah juga, itu dari teman-teman saya gue yang salah. Perasaan kamu memang sangat benar, kamu masih sakit hati. Terus respon apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa sakit hati kamu itu? Kalau saya paling banyak cerita ke sahabat saya, terus kalau udah ngurung di dalam kamar itu saya main HP, nonton film seperti itu, atau gambar itu buat saya tenang, itu bisa buat saya nggak stres lagi gitu. Nah gambar itu supaya bisa mengekspresikan apa yang masa saya alami seperti itu. Kamu bilang kamu suka menggambar, ketika kamu merasa sedih, biasanya kamu Menggambar yang terjadi di saya gitu, yang pernah alami, misalnya bully gitu. Yang saya gambar itu misalnya mereka luka fisik ke saya, main fisik ke saya. Nah itu saya gambar di sini, kayak soal ini tubuh saya, nah sini ada memar, di sini lagi kayak ada jarum betul garis situ ada luka, terus rambut saya ditarik, terus juga lagi dipukul itu Pak. Terus lagi ada juga dari mungkin saya gambar dari tas-tas saya, yang barang-barang saya mereka acak-acak gitu, seperti itu. Terus kamu pernah menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada kamu? Menyampaikan perasaan ke orang tua udah pernah kasih tahu, cuman mereka bilang kayak gimana ya, kamu harus jaga baik-baik gitu. Kalau ada masalah tuh mama dan papa nggak bisa kesana ke sekolah kalau papa sibuk. Tapi nanti mama papa kasih tahu ke saudara-saudara dan keluarganya untuk kesana sekolah. Cuman dari kalau nggak apa-apa juga kan sibuk, dan saya bilang nggak usah deh kalau nggak jadi itu nggak apa-apa, aku bisa handle sendiri. Seperti itu. Sebenarnya respon apa sih yang mau kamu dengar gitu dari orang tua? Kalau respon untuk pengen
pengen saya kalau orang tua itu mau mereka dengar dulu, jangan marah-marah. Itu saya mau juga dari orang tua butuh kasih sayang lah, butuh perhatian, jangan cuma ada pekerjaan gitu. Ada pekerjaan cuma kasih luangkan waktu lah, karena kan biasanya kan kantor libur Sabtu dan Minggu. Cuma mama dan papa kan mau bilang libur, bukan, mereka masih harus kerja lagi di rumah gitu, kerja untuk tugas dari kantor seperti itu. Jadi ketika kamu mengatakan hal itu, respon mereka marah justru ke kamu. Iya betul. Terus kamu ketika merasakan hal itu, biasanya kamu menggambar atau menggambar. Selain menggambar, kamu main HP. Biasanya kamu main HP itu apa yang kamu buka? Kalau main HP paling saya nonton YouTube buat yang konten-konten seperti gamers gitu, itu yang buat saya senang. Kalau enggak kayak kuetos itu cari TikTok, cari TikTok yang buat saya semangat gitu. Kalau enggak juga saya cari YouTube, ada YouTube satu dia kayak baca edukasi, terus dari channelnya satu lagi bilang katanya kayak seperti mereka jadi kayak orang tua saya gitu, maksudnya kayak ada video channel mereka bilang ini kasih ajarkan untuk anak mereka gitu, kayak ajarkan ini belajar, terus mereka kasih kata-kata semangat gitu. Dan juga itu buat saya rasa kayak nyaman, itu rasa-rasa seperti itu dari orang tua saya. Mereka bilang gitu, mereka bilang bujal, kamu sudah melakukan hal bagus hari ini, memang sangat berat, tapi kamu sudah melakukan hal yang terbaik untuk usaha sendiri seperti itu. Kamu menonton channel yang dimana apa yang kamu inginkan dari keluarga kamu sendiri? Iya betul. Kamu bodoh, kamu nggak berguna untuk orang tua, kamu bikin beban sama orang tua juga, dan lebih bagus tuh kamu nggak ada di sini gitu. Bagusnya kamu nggak ada di sini, kenapa kamu lahir di sini gitu. Kalau kamu nggak ada, orang tua pasti senang. Kalau orang tua pasti nggak seperti ini, nggak sibuk gini gitu. Terus pas saya pukul pakai sisir sampai merah-merah, juga pukul kaca itu mulai udah lembut gitu pak, lembut. Nah itu, tapi kalau saya melakukan hal itu saya nggak rasa kayak sakit dengan apa tuh, nggak ada sama sekali. Cuman si kepala tuh langsung pengen melakukan hal sesuatu yang buruk seperti itu. Orang tua tahu tidak kamu melakukan itu? Nggak tahu, karena itu saya cuma hanya bisa untuk saya diri saya sendiri itu nggak cerita sama pak. Maupun dari sahabat saya, jangan takutnya sahabat saya ceritakan ke orang lain, hanya cukup saya sendiri seperti itu. Jadi kamu merasa orang tua kamu bekerja ini karena kesalahan kamu. Kenapa kamu merasa seperti itu? Karena mungkin dari saya sih seperti, kalau dari orang tua, kalau dari nggak saya seperti, maksudnya kalau misalnya saya nggak ada, orang tua pasti nggak sibuk gini, sibuk kerja sampai nggak memperhatikan anak gitu. Saya maupun saudara saya gitu. Itu kalau saya nggak ada, itu kalau saya nggak ada tuh, mungkin saya rasa mereka pasti nggak seperti ini juga. Mereka pasti perhatikan mungkin dari adik saya gitu. Kalau nggak ada, itu seperti itu. Kamu pernah merasakan tidak ada perbedaan kasih sayang antara ayah kamu ke kamu, ayah dari ibu kamu ke kamu, dan ayah dari ibu kamu ke ayah kamu? Ada tidak perbedaan dari sayang kamu ke sana? Awalnya kan sebelum adik saya lahir itu, pertama mereka kasih sayang ke saya itu mereka belum gitu dapat pekerjaan, mungkin dari mama gitu ya. Kalau papa udah dapat kerja, tapi ya papa nggak selembut dari sekarang gitu, papa sama mama. Jadi papa pulang kadang bawa martabak atau makan bulan, atau pokoknya makanan yang keluar. Terus lagi sampai di situ papa sayang sama saya gitu, ini bawa oleh-oleh, terus mama juga kasih buat masakan gitu, main-main sama-sama. Kalau papa nggak ada, kalau papa ada juga main sama mama gitu sama saya.
Cuma adik lahir itu masih bayi, masih boleh lah, masih perhatikan sama-sama. Tapi sudah tumbuh besar ini kan harus pengeluaran banyak ya untuk uang kuliah, untuk uang sekolah untuk adik. Jadi papa dan mama tuh harus kerja sama-sama gitu di luar. Ada apa yang tidak terlintas di kamu kalau misalkan adik kamu tidak ada tidak seperti ini? Kalau saya sih nggak berpikir situ karena saya juga adik saya dia mau bilang kita nggak itu dekat, cuman dia juga ada rasa sayang sama kakaknya. Saya juga seperti itu, biar kita nggak gitu dekat mungkin agak gengsi ya seperti itu. Gengsi karena gimana dulu kita gitu dekat sekarang udah nggak gitu dekat seperti itu. Semakin dewasa, Iya. Dan cerita kamu adalah sepertinya kamu sangat dekat, sangat kesepian, sangat bantu. Tapi bagaimana pandangan kamu tentang diri kamu? Kalau pandangan untuk diri saya tuh, menurut saya tuh diri saya gak gitu pintar, terus gak gitu cantik, juga mungkin dari penampilan fisik saya ya kan. Dan juga saya juga merasa seperti itu Kak, kalau mereka apa yang mereka bilang atau orang itu teman kelas saya bilang itu kamu begitu pintar, kamu begitu cantik, kamu bodoh seperti itu saya rasa itu memang betul. Itu langsung saya insecure gitu. Kenapa saya nggak seperti teman saya yang cantik itu? Kalau mereka cantik pasti nggak dibully gitu. Cuman kalau dari saya ya nggak yang bilang lu mengenai fisik saya ya itu kan dari Tuhan yang membuat saya seperti itu. Tapi saya nggak bisa menilai dengan diri saya sendiri. Tapi terkadang saya insecure juga gitu, seperti itu Pak. Jadi kamu merasa apa yang dikatakan adalah diri kamu yang sebenarnya? Iya betul. Kamu melakukan itu sebagai diri kamu? Nah saya rasa ada yang memang seperti itu juga. Saya nggak begitu pintar dalam mata pelajaran lain. Memang saya nggak begitu cantik dan mungkin saya nggak begitu terawat dengan penampilan saya karena saya juga ikut fokuskan dengan hal-hal yang saya suka seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan untuk diri kamu? Kalau ini untuk diri saya itu saya pengen saya berubah, pengen jadi lebih baik lagi untuk papa dan mama supaya nggak dianggap beban, terus nggak dianggap seperti maksudnya seperti dianggap orang tua gitu. Saya mau juga orang tua tuh perhatikan anak-anak juga gitu, kasih sayang juga sama seperti tante saya nggak mau diabaikan seperti itu selama-lamanya. Dan bukan cuma saya mau juga dengan adik saya gitu. Karena juga saya nggak begitu dekat sama adik saya, nggak tahu perasaan adik saya kayak gimana. Pasti menurut saya dia dari salah satu seperti itu. Kalau mengharapkan kamu lebih perhatian, lebih baik. Adalah itu saya juga di sini ingin merasa kamu setelah kamu cerita lega sih kan, juga ada yang mendengar gitu karena juga sebelumnya dari tadi sih memang kok saya lega, tapi saya nggak cerita semuanya, nggak semuanya seperti ini. Jadi kalau cerita sama kakak sih lega dan nggak begitu khawatir, seperti nggak dinilai baik maupun buruk seperti itu. Dan itu ceritanya saya proses lega itu merasa lega dan cerita seperti ini. ya. Karena sudah lanjut, jadi saya akan mengajak pertemuan berikutnya dan saya kirimkan ke kamu. Jika kamu bersedia datang, silakan datang. Jika kamu belum bersedia, bisa kamu harapkan kepada saya biar saya menjadi lainnya. Terima kasih sudah datang, terima kasih semua cerita ke saya. Terima kasih sudah membuka kamu tuh anak yang hebat dan yang kuat. Terima kasih Sudah sekir ya? Iya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya, Kak.
Mungkin segitu saja dari kelompok kami, dari video hasil konseling kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.